Ustadz Hilal, sekarang kita masuk ini banyak subhat-subhat ya, banyak sekali ya tantangan kita dalam berdakwah, mendakwahkan tauhid di muka bumi ini. Ini Ustadz, kadang-kadang bukan kadang-kadang banyak yang mengatakan dai-dai sunnah, dai-dai salafi ini kok tauhid lagi. Kitab tauhid sudah habis, pindah lagi kitab tauhid. Ya enggak? Sudah habis, pindah lagi kitab, judulnya beda, isinya juga tauhid. Nah, bagaimana? Ini tanggapan Ustadz Hilal. Subhanallah. Apakah tidak perlu ditanggapi, kita diam saja? Atau ada penjelasan khusus dari Ustadz? Silakan. Iya, itu juga pernah sampai ke telinga saya. Kenapa selalu tauhid saya dibahas? Bahkan hampir setiap pembahasan kita bahas salah adab, pasti nyelip tauhid. Bahas fikih nyelip tauhid. Bahas yang lainnya nyelip tauhid. Nah, tayyib, begini ya. Pertama, ya, perlu untuk kita ketahui, ya, kesyirikan itu yang merupakan lawan tauhid, ya, di zaman kita ini itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih beraneka ragam dibandingkan yang terjadi di zamannya Nabi. Ya, kalau di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaum musyrikin, ini bukan membela kaum musyrikin ya, enggak. Mereka itu kalau mereka yakin kepada Allah. Ya, jangan dikira kaum musyrikin tidak yakin kepada Allah. Wah, ya, mereka meyakini kok rububiyah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Mereka akui itu, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Iya. Nah, apa contohnya? Ya, misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ya. Ini Allah sebutkan keadaan kaum musyrikin dulu. Ya. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, naik di atas kapal. Ya, naik di atas kapal itu biasanya kan ya, kalau kapalnya ada apa-apa, bisa tenggelam, bisa mati, ya, dan seterusnya. Ya, apa yang mereka lakukan? Do'ullaha mukhlisina lahuddin. Ya, mereka lupa berhala-berhalanya. Ya, pokoknya langsung kepada Allah. Ya, langsung memang kepada Allah. Dan memang dimaklum ya, ya, di antara alasan kaum musyrikin dulu menyembah berhala itu, ya, sebagai perantara untuk mendekatkannya kepada Allah. Ya, mana abuduhum minal yuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, itu alasan mereka. Bukan karena berhala itu adalah Tuhan, tidak. Tapi mereka itu untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mereka tidak pede, iya, sehingga langsung pakai perantara berhala tersebut. Nah, ketika di atas kapal khawatir tenggelam dan seterusnya, do'allahu mukhlisina din. Falamma najjahum minal barr, Allah selamatkan mereka. Iya, sampai ke daratan dengan selamat, sehat walafiat, tidak kurang satu apa, tidak ada masalah. Iya, idahum yusyrikun, kembali melakukan syirik, kembali ke berhala-berhalanya. Ini kaum musyrikin loh. Iya, kalau di zaman now, zaman kita, subhanallah, di saat susah syirik, di saat senang juga syirik. Iya, susah senang sama-sama syirik. Kalau di zaman all, iya, mereka kapan syirik? Iya, ketika di masa senang, di masa lapang. Masa lapang. Kalau di zaman kita ini semuanya, iya, apa buktinya? Lihat saja, iya, kelakuan kita kalau ditimpa musibah. Sebelum ditimpa musibah, panen berhasil, ya, hasil laut berlimpah. Apa yang dibikin? Sesajen ke laut, iya toh, bikin sesajen untuk pertanian apa segala macam. Ini ya, senang, syirik. Begitu ditimpa musibah, paceklik apa segala macam, bikin lagi ritual. Iya, sepertinya penghuni laut sedang murka kepada kita, bikin lagi kepala sapi dikasih masuk di. Iya. Intinya saat susah dan senang sama-sama syirik. Iya. Nah, itu contoh ya. Contoh, kalau mau contoh yang lain banyak sekali. Iya, ada orang mau berdagang. Iya, begitu khawatir dagangannya tidak laku, bikin penglaris, cari dukun putih. Saya bingung juga. Itu dukun putih apanya ya? Lagi. Ya, ada istilah dukun.
Dukun hitam, dukun putih ya, Ustaz. Wallahualam. Katanya dukun putih itu tidak jahat. Dia membantu, menolong. Pakai jenggot mungkin. Wallahu a'lam. Itu alasannya. Jadi dia membantu yang kurang laris jualannya dikasih penglaris, yang kurang jodohnya dikasih dekat jodohnya. Membantu, makanya disebut dukun putih. Padahal mediatornya adalah syaitan, sama aja sebenarnya. Iya, tapi ini di saat susah. Iya, di saat senang juga sama. Iya, begitu dagangannya laris manis, iya, mereka tetap melakukan kesyirikan. Iya, nah, bahkan untuk menunaikan satu ibadah saja, bikin lagi ritual kesyirikan. Apa itu? Kalau saya selamat sampai di tanah Mekah, kembali ke sini tidak kurang suatu apa, saya akan potong sapi di mana itu? Di tempat keramat. Ya, tempat keramat. Padahal baru pulang ya dari haji. Iya, belum pergi nih. Iya. Jadi ini kan mau pergi kan kita senang. Belum pergi. Iya. Begitu pulang, subhanallah, selamat, bikin kesyirikan. Iya. Contoh yang sekarang mungkin lagi sedang sekali itu. Ya, kalau zaman awal, minta maaf ya, sekalian bukan membela kaum musyrikin. Ya, Wat, ya Gus, ya apa, Tamanat, Uzza, dimaklumi latar belakang mereka. Toh, mereka punya jasa besar. Ya, mereka punya prestasi luar biasa. Makanya dikagumi, dijadikan sebagai berhala dan seterusnya, sebagai wasilah menuju kepada Allah. Keyakinan kaum musyrikin. Iya. Kalau di zaman now, ya, tidak dijelas dia wali apa, tidak pakai baju, ya, kiri kanan tidak jelas, tiba-tiba mati, dikeramatkan kuburannya, wali te. Kalau orang Palau bilang wali te, ya. Di Palau Ustaz, wali te. Iya, maksudnya ini wali nih, ya. Kalau di zaman ditahu siapa yang meninggal itu bagus, prestasinya memang bagus, bagus. Ini jelas jalan keliling jalan-jalan sandak jelas tidak pakai baju apa segala macam, tiba-tiba misalnya dia mati. Iya, kuburannya pun dikeramatkan. Iya, ini lihat kesyirikan zaman now. Iya, nah itu yang pertama. Yang kedua, kadang bentuk-bentuk kesyirikan itu yakhfa, tersembunyi bagi sebagian alim. Iya, jangankan manusia secara umum, kaum muslimin secara umum, kadang bagi seorang alim. Iya, apa buktinya? Dia sambil faedah dari Kasyfus Syubhat. Iya, Kasyfus Syubhat dan Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di Kasyfus Syubhat kan disebutkan riwayat Tirmidzi pun tidak salah. Iya, Abu Waqid Al-Laitsi haditsnya. Ketika sebagian sahabat ini yang menuju ke Hunain, ya, yang mereka ini sudah bil kufur, baru belum lama meninggalkan kekufuran. Tapi tidak semua sahabat yang ketiga, sebagian ada sahabat yang lama, ya. Nah, mereka lewat, ya, tahu kan kisahnya, lewat, ya, dengan pohon yang itu pohon dulu di masa mereka syirik, masih musyrik, dan kaum musyrikin melakukan itu, dijadikan apa? Untuk menggantung senjatanya. Makanya disebut Zatu Anwat, iya. Untuk menggantungkan senjatanya. Untuk apa? Supaya kalau digantung di situ, senjata dipakai, wah bisa menang dan seterusnya. Nah ini masih diingat. Maka apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, menjadikan untuk kami ya pohon anwat seperti mana mereka. Bukan main kagetnya Nabi. Ya, yang mengatakan subhanallah dalam lafaz yang lain, Allahu Akbar. Ya, itu sama dengan ucapannya Bani Israel yang sudah Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, Allah membelah lautan. Iya, dengan tongkat Nabi Musa alaihi salatu wasalam selamat. Iya, itu Bani Israel melihat satu kaum yang menyembah apa? Hala ketika itu patung. Iya, apa ucapan mereka? Ij'alna ilahan kama lahum alihan. Ya, jadi untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhannya mereka. Allah. Iya. Ini faedahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dan ini juga lebih diperjelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kadang bentuk kesyirikan itu ada yang tersembunyi bagi sebagian orang. Ini orang berilmu. Itu para sahabat Anda ragukan keilmuannya. Dan tidak semuanya situ sudah tahu bil ahli bil kufri. Iya, karena tersembunyi bagi sebagian orang.
Iya, maka tidak boleh kita bermain-main masalah itu, apalagi menyepelekan. Iya, contoh yang berikutnya juga, apa ini? Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Ma'qil bin Yasir yang menceritakan bahwasanya beliau bersama Abu Bakar bertemu dengan Nabi. Ya, apa kata Nabi? Syirku fikum akhfa min dabibi namal. Kesyirikan itu fikum pada kalian. Pada kalian kan, ya, akhfa lebih tersembunyi, lebih terselubung dibandingkan langkahnya semut. Sampai kata Abu Bakar Siddiq, ya, bukankah kesyirikan itu antajan ma'allah ilahan ahad? Bukankah itu kesyirikan? Iya, tapi apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi. Nabi sampai bersumpah, syirku fikum akhfa min dabib. Iya, dan di ta'diknya atau penjelasannya itu yang dimaksud di situ adalah, iya, riya, sum'ah dan ujub. Iya, dan para ulama yang menjelaskan itu mereka sebutkan ini kadang riya, sum'ah dan ujub ini yang kadang berat. Bahkan hatta seorang yang penuntut ilmu, para asatidz, iya, sudah berdakwah kemana-mana seterusnya, tiba-tiba ada yang mencelanya, ada yang mengkritiknya. Dia tidak terima itu kritikan. Ya, tidak terima itu kritikan. Merasa disuruh punya prestasi. Oh iya. Sudah punya prestasi, masa kok kritik siapa segala macam. Subhanallah. Padahal seadanya dia bagus tauhidnya, hanya Allah yang patut dipuji, tidak ada yang lain. Iya. Nah, maka itu, iya, sedang untuk mengingatkan. Iya. Kadang kesyirikan itu, iya, bagi sebahagian orang berilmu, ya walaupun dia berilmu, itu ada bentuk-bentuk kesyirikan yang mungkin tersembunyi, ya, tersembunyi bagi dia. Jadi bukan karena main-main. Ya, makanya terus kita belajar. Ya, kalau terus kita pelajari, maka terus kita amalkan. Ya, dan para dai juga jangan bosan. Ya, kalau mereka tidak terima, ya, misalnya pembahasan kitab tauhid, pasti main syirik lagi nih. Tidak usah bahas itu. Ya, kita bahas apa? Ada belum mufrad misalnya. Nanti masuk di situ. Adab yang paling utama kepada Allah apa? Menunaikan haknya Allah. Tauhid. Iya, kita bisa masuk di mana saja. Iya, masuk fikih, wah bisa. Ngapain kita berwudu? Untuk sholat. Sholat kepada siapa? Untuk apa? Masuk tauhid di situ. Apa saja. Iya, masuk di muamalat. Bisa juga masuk. Tinggal kita yang ngatur. Jadi salah paham itu orang mengatakan salaf itu cuma tauhid saja dibahas. Iya, tapi itulah. Iya, mungkin dia, ya, butuh piknik gitu. Allahu a'lam. Sekira demikian. Masya Allah. Kalimat terakhir, butuh piknik. Makanya di hadis itu juga kan, hadis Ma'qil bin Yasar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Doa berlindung dari kesyirikan. Itu Itu dia. betul. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba angka qaliluhu wa kathiruhu. Ya, Allah akan hilangkan kecil maupun besar, banyak yang sedikit atau banyak yang kesyirikan itu. Yaitu Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Insya Allah. Ya. Para netizen jangan lupa dihafalkan.